Baik, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wichat Trading dan teman-teman secara luas pada umumnya yang pagi ini sedang monitor, pagi ini sedang menunggu peluang dan tentu melihat pergerakan demi pergerakan untuk menentukan dan menemukan peluang yang ada di sana. Pagi hari ini kita akan mencoba untuk membantu memetakan untuk 1 hari ke depan. Nanti kita akan uji, kita akan buktikan bagaimana hasil dari pemetaan hari ini di malam nanti, karena malam nanti ada kelas reguler, sekaligus nanti akan monitor di news nanti malam yang akan dirilis jam 19.30. Kita nanti akan coba untuk masuk di jam sebelum 19.30 dan nanti akan kita coba untuk mengawal sebelum terjadi news rilisnya. Sebelum masuk di sana, kita akan mencoba untuk memetakan hari ini bagaimana peluang dan potensinya ke depan dari belajar dari histori yang lalu, belajar dari histori yang kemarin dan lusa tentu sebagai bahan pertimbangan untuk memetakan ke depan. Ya, satu yang harus kita ingat bahwa untuk mempelajari secara luas, ya kita perlu time frame yang lebih besar, maka kita segera kembali ke time frame D1 dulu. Kita selalu masuk di time frame besar dulu untuk melihat bagaimana karakter yang terbentuk di time frame besar. Kemudian nanti kita baru melihat trigger, melihat peluangnya di time frame yang lebih rendah. Baik, kita amati di time frame yang besar. Ini kalau kita lihat secara sekilas, awalnya kalau kita lihat kembali saya akan mengingatkan dan membuat coret-coretan di sini. Dari naik kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Persis berada di level psikologinya, kemudian ditolak di sana, mulai ada penolakan di candle 3 hari yang lalu, yakni di hari Senin. Ini ada penolakan di sana, maka kita lebih fokus ke arah pergerakan dan candle-candle terdekat dari running. Yang kita amati tentu kecenderungan yang masih warna merah, masih dominan warna merah. Satu, yang kedua jangan lupa melihat dinamika yang terkini, melihat perkembangan yang terbaru dari candle yang terbentuk. Perhatikan arahnya turun ke bawah, arahnya merah dominan, kemudian mulai dari candle yang warna merah ini, yang saya highlight ini, ya mulai ada penolakan. Sekali lagi mulai ada penolakan, artinya buyer sudah mulai muncul dengan kekuatan yang besar di sana. Ya, kalau kita bandingkan antara volume dengan ekornya, antara body dengan sumbu, maka tentu kita melihat sumbu lebih panjang daripada bodinya. Maka kita bisa menyimpulkan sementara bahwa tekanan buyer sangat kuat di sana. Itu yang harus dicatat dulu. Yang kedua, ya kemarin sudah kita sampaikan bahwa 1 hari kemarin kita sudah proyeksikan, kita sudah petakan akan konsolidasi, ya artinya akan naik turun di sekitaran itu ya, di sekitaran DH1 kemarin sudah kita berikan pemetaannya, di harga tertinggi dan terendahnya akan berada di antara itu atau konsolidasi. Maka ketika sudah terbentuk candle sempurnanya di time frame daily,
kita bisa melihat di sini. Nah, dari sini kita nanti bisa mulai membaca, dari sini kita bisa mulai memahami karakter yang terbentuk yang kemarin, yang sudah terjadi 1 hari kemarin. Perhatikan yang terbentuk. Yang terbentuk adalah candle doji. Ya, sorry saya kasih warna merah dulu. Ini sebagai ilustrasi yang biar lebih jelas. Ya, candle yang terbentuk adalah candle doji. Apa artinya candle doji ini adalah tentu candle yang bimbang, candle yang bingung karena kekuatan yang seimbang, naik dan turunnya sama. Ya, mengingat sebelumnya sudah dimunculkan, mengingat sebelumnya sudah ada penolakan buyer, ya meski dominannya merah, tetapi diingat yang terakhir mencoba untuk kembali turun namun tidak mampu di sana. Bahkan ditutupnya berdekatan dengan harga pembukaan. Buyernya punya kemampuan dan kekuatan yang luar biasa untuk menekan seller juga. Maka doji ini bagi saya memberi petunjuk bahwa seller betul-betul sudah lemah kekuatannya. Seller betul-betul sudah berkurang sangat luar biasa kekuatannya, sehingga berpotensi buyer nanti akan lebih dominan. Ya, diingat meskipun masih ada tekanan seller yang kecil, tetapi buyer akan lebih dominan di sana. Jadi doji ini bisa mengindikasikan kemampuan seller yang betul-betul sudah habis atau sudah mulai melemah dengan drastis. Dari sini kita nanti baru bisa membaca di time frame yang kecil ya. Simpan di dalam kepala kita bahwa petunjuk buyer mulai terlihat jelas di sana. Baru kita nanti dilihat di time frame yang kecil. Ya, kita kembali masuk ke time frame H1, time frame kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat, perhatikan pergerakan yang kemarin datar ini. Artinya kemampuan kemarin berat untuk turun, apalagi sampai di sini. Apalagi sampai di level psikologi yang ini. Ya, tampak sangat berat sekali. Ya, mencoba turun kemudian ditolak lagi. Kalau saya gambarkan, perhatikan ini ditarik, kemudian kembalikan ke bawah, kemudian kembali lagi ke atas lagi, dan terakhir ditutup dengan harga yang sama dengan sebelumnya, harga yang seimbang. Ya, meskipun ini konsolidasi, tetapi saya lebih cenderung ke buyer, mengingat dari time frame yang besar tadi menunjukkan 2 hari terakhir tekanan buyer yang kuat, kemudian kekuatan seller mulai berkurang. Nah, di mana untuk mengujinya? Ya tentu untuk mengujinya memang harus keluar dari zona ini. Keluar dari zona ini. Nah, kemudian kalau terlalu jauh saya juga masih meragukan, ya kita ambil yang dekat saja. Ya, ringnya hari ini mungkin tidak beda jauh dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin sekitar 2000-an, hari ini kalaupun bergerak pun tidak beda jauh ya, meskipun ada sedikit banyak. Oke, nanti akan kita uji di area level psikologinya yang atas. Yang pertama tentu diuji dulu di sini di area 1738.32. Ini adalah area uji yang pertama ketika nanti buyer naik. Kemudian yang kedua baru yang level di sini ya. Kemungkinan besar akan berada di sekitar ini kalau naik kuat nanti.
1749.83, ya, ini adalah level psikologi yang di atasnya. Ya, namun demikian untuk membaca pergerakan naik yang lebih dominan tentu nanti melihat dari struktur candlenya. Sekarang struktur candlenya masih datar, kita belum bisa melihatnya. Nanti ketika mau naik dia akan mulai merangkak, mulai berjajar ke atas. Pertama yang terdekat tentu yang di sini dulu, ya. Oke, saya coba untuk hilangkan yang warna birunya biar tidak terlalu mengganggu. Ya, saya coba untuk hilangkan warna birunya biar tidak terlalu mengganggu, ya, untuk menentukan batas-batasnya. Yang pertama jangan lupa di sini banyak penolakan, maka yang menjadi uji pertama, uji yang terdekat di sini. Yang pertama diuji di sini 1731.97. Ya, ini adalah level pertama untuk nanti menguji apakah kuat naik. Ya, baru berikutnya di sini dulu ya. Ya, harganya kita lihat di sini. Ya, berikutnya kita uji di area di sini. 1737,59 ini dulu ya. Apakah tidak bisa turun? Ya, tentu bisa karena memang secara umum masih dominan merah ya. Tetapi ada pelemahan, ada kemampuan sell yang sangat besar sekali berkurangnya dan buyer sudah mulai menekan. Buyer sudah mulai menekan meskipun di tengah tren turun. Ya, karena yang kemarin terbentuk doji, maka saya lebih cenderung akan naik ya. Hari ini akan banyak naiknya. Meskipun ada tekanan seller, tetap hari ini berpotensi lebih besar naiknya. Kemudian nanti titik entry-nya sekali lagi ya silahkan nanti dilihat. Kalau ini kuat naik, nanti terbentuk seperti ini ya, tentu kita entry-nya sesudah melebihi dari batasnya area uji yang pertama. Ya, kalau kita lihat ini wilayah ini adalah wilayah area untuk koreksinya, masih di wilayah koreksi. Ya, perhatikan level terendah dan tertingginya, high dan low-nya nanti ketika bergerak. Ya, saat ini kalau kita melihat low-nya di sini, kemudian terakhir yang tadi malam low-nya di sini. Sehingga arahnya menuju ke atas, arahnya makin naik, kemampuannya makin naik, sellernya makin berkurang. Ini adalah pemetaannya. Jadi ketika nanti sudah mulai naik, baru kita masuk peluang, baru kita entry sesudah terkonfirmasi naik ya. Terkonfirmasi naik itu bukan warna merah-merah begini, tentu harus sudah bergerak naik. Nah, sekarang ini masih warna merah, apakah nanti akan kuat turunnya? Ya sama, di bawah ini juga ada area uji dulu. Saya tidak terlalu yakin akan jauh lebih kuat. Meskipun demikian, kita tetap uji nanti ketika dia turun di 1725.35. Oke, kita uji di sana. Karena masih awal, masih pagi, ya tentu kita melihat dulu, melihat bagaimana market itu bergerak dan lebih kecenderungannya muncul di sana. Ya, kalau kita dalam posisi yang masih belum jelas, kita masuk konyol, bunuh diri nanti. Seperti yang materi kita sampaikan tadi malam, ya. Kita baru akan entry setelah semua syarat terpenuhi, kemudian sudah terkonfirmasi, baru kita entry di sana. Ya, nanti materinya akan kita share tadi malam, biar nanti mengingatkan kembali teman-teman semuanya. Ya, jangan hanya fokus pada di mana entry-nya yang valid, di mana entry-nya yang akurat. Ya, kalau kita hanya fokus pada di mana entry yang akurat yang valid, selamanya tidak akan
bertahan lama. Ya, karena bukan di situ menjadi tumpuan kita, menjadi fokus utama kita, tetapi lebih pada manajemen psikologi dan risk management. Ya, risk management dan manajemen psikologinya atau psikologi tradingnya. Tidak peduli sejago apapun analisis kita, kalau kita tidak bisa menerapkan risk management dengan baik, psikologi tradingnya kita tidak bisa kendalikan, maka selama itu pula kita tidak akan bisa bertahan lama. Analisis ini hanya menyumbangkan sedikit saja, karena yang paling penting adalah manajemen resikonya. Pasar bisa bergerak kapan saja, naik turunnya tanpa terkoreksi, tanpa indikasi. Sehingga jangan berlagak seperti peramal, sudah kita sering sampaikan. Yang paling penting, kuasai risk management dan psikologi, kontrol emosi kita. Sebelum memenuhi syarat, sebelum masuk terkonfirmasi, ya jangan entry dulu di sana. Bagaimana konfirmasinya? Ya tentu dengan trigger yang sudah kita sampaikan. Ada banyak sekali triggernya. Ya silakan nanti dibaca kembali, dilihat kembali materinya. Nah, saya coba untuk memberikan gambaran secara umum saja. Nanti kalau entry buy boleh ketika sudah mulai merangkak naik, sudah mulai terkonfirmasi breakout di level pertama, kemudian sudah mulai naik lagi, tunggu biarkan dia turun, kemudian sudah terbentuk volume tebal hijau baru masuk lagi dan seterusnya. Termasuk ketika nanti turun, ketika ini breakout misalkan, ketika breakout di bawah, ya kita juga bisa ambil posisi di sana untuk entry sell-nya. Ya tentu di sini artinya harus sudah melewati level psikologinya. Nah, kemudian diuji kira-kira dengan level psikologi berikutnya dekat apa enggak. Ya kalau masih cukup space di sana untuk taking profitnya, ya kita bisa entry lagi. Sekali lagi masih posisi datar, kita menunggu saja peluang nanti setelah ada konfirmasi, setelah candlenya mulai terbentuk strukturnya. Ya kira-kira seperti ini untuk Wijaya Trading. Nanti saya akan coba berikan pending ordernya, buy limit atau sell limit, sell stopnya di mana. Nanti akan saya masukkan di grup, saya akan share di grup di mana angka-angkanya ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa nanti malam ada kelas jam 19.30, nanti akan kita percepat waktunya jam 19.15 untuk monitor news jam 19.30. Selamat pagi dan salam profit doa arah.